Assalamualaikum sahabat takwa. Senang sekali ya kita bisa ngobrol lagi bareng di sini buat nambah ketakwaan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini nih kita mau coba gali lebih dalam makna surat Al-Baqarah ayat ke-27. Ayat 27. Ini ayat yang penting sekali. Iya, betul. Dan ayat ini kan nyambung banget ya sama ayat sebelumnya, ayat 26. Sahabat takwa ingat kan? Iya, ayat tentang perumpamaan dari Allah itu. Nah, di ayat 26 itu, Allah bilang kalau perumpamaannya bisa jadi ujian. Ada yang imannya kuat, tapi ada juga yang malah tersesat, yaitu kaum fasikin. Betul sekali. Nah, ayat 27 ini, seperti dijelaskan di banyak kitab tafsir ya, kayak Aisar At-Tafasir, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir As-Sa'di, itu datang buat menjelaskan siapa sih sebenarnya kaum fasikin yang disebut rugi itu. Apa aja ciri-cirinya? Benar, jadi ayat ini semacam detail penjelas dari istilah fasikin di ayat sebelumnya. Jadi, misi kita kali ini nih, kita pengen coba pahami 3 ciri utama orang-orang yang rugi ini. Berdasarkan penjelasan para ulama tafsir kita, ada Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, As-Sa'di, Ar-Razi, wah banyak ya. Iya, para mufasir besar kita. Kita coba renungkan bareng-bareng, dan yang paling penting, gimana sih relevansinya buat kehidupan kita sekarang ini, sahabat Aqua? Oke deh, mari kita mulai bedah ayatnya ya. Siap, mari kita mulai. Saya bacakan dulu ya ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Masya Allah, jelas sekali ya 3 poin utamanya di situ. Taqwa Talks with AI. When Taqwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Taqwa Talks with AI. Oke, kita mulai dari yang pertama disebut nih, orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu diteguhkan. Bahasa Arabnya, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Nah, kata kuncinya di sini, melanggar perjanjian Allah. Maksudnya gimana ya melanggar atau naqd itu? Dan apa itu perjanjian Allah? Ahdullah. Iya, betul. Kata naqdo ini secara bahasa itu maknanya kuat sekali. Kalau kita lihat di tafsir An-Nasafi atau Al-Qurtubi, itu artinya merusak, mengurai, atau membatalkan sesuatu yang tadinya udah kokoh, udah kuat. Oh, jadi kayak merusak ikatan gitu ya? Betul. Bayangin aja kayak kita ngurai simpul tali yang udah kencung banget, atau ngeruntuhin bangunan yang udah jadi. Ada unsur merusak sesuatu yang sudah mapan, gitu. Oke. Terus, kalau perjanjian Allah atau ahd Allahnya sendiri, apa itu satu perjanjian spesifik? Nah, ini dia yang menarik. Ternyata para ulama menjelaskan kalau ahd Allah ini cakupannya luas banget, sahabat takwa. Bukan cuma satu jenis perjanjian aja, ada beberapa lapis makna. Oh, gitu ya? Apa aja tuh? Pertama, yang paling dasar nih, ada yang namanya perjanjian primordial. Maksudnya, perjanjian waktu ruh kita semua dikumpulkan di alam arwah dulu, sebelum lahir ke dunia. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 172 kan ya? Oh iya, yang Allah tanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Itu ya? Tepat. Terus semua ruh jawab, betul, kami bersaksi. Ini perjanjian fitrah kita buat mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, ulama kayak Imam As-Sam'ani, Al-Qurtubi, Ibnu Al-Jauzi, banyak yang menyebut makna ini sebagai ahdullah yang pertama. Masya Allah. Itu dasar banget ya berarti. Iya. Lalu yang kedua, ada makna yang lebih spesifik terkait konteks turun ayat, yaitu perjanjian yang diambil dari ahli kitab dalam Taurat dan Injil mereka. Perjanjian tentang apa itu? Tentang kewajiban mereka untuk beriman dan mengikuti nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, kalau beliau nanti diutus. Nah, janji ini yang sebagian dari mereka ingkari. Imam At-Tabari menyoroti aspek ini dalam tafsirnya. Oke, jadi ada janji spesifik ke ahli kitab juga? Betul. Lalu yang ketiga, sebagian ulama, misalnya Imam Ar-Razi atau Ibnu Atiyah, melihat ahad Allah ini sebagai petunjuk-petunjuk akal atau dalil rasional yang Allah tanamkan dalam diri kita. Maksudnya bukti keesaan Allah gitu? Iya, bukti-bukti logis tentang keberadaan dan keesaan Allah yang bisa dipikirkan oleh akal sehat. Jadi, mengabaikan bukti akal ini juga dianggap melanggar perjanjian dengan fitrah akal kita. Wah, ini menarik. Jadi nggak cuma soal wahyu ya? Sampaikan lewat Rasulnya. Jadi semua syariat Islam itu termasuk perjanjian ya? Bisa dibilang begitu. Setiap kita taat, kita menepati janji. Setiap kita, na'udzubillah, bermaksiat, kita melanggar janji kita sebagai hamba.
Bahkan Imam As-Sudi nambahin, ini termasuk juga mengingkari kebenaran Al-Quran yang udah diakui sebelumnya. Wah, ternyata luas dan dalam banget ya makna perjanjian Allah ini. Bukan cuma satu kontrak gitu aja. Bisa fitrah, bisa akal, bisa wahyu, bisa juga ikrar kita sendiri. Iya, cakupannya sangat luas. Terus tadi ada frasa min ba'di mitsaqihi. Sesudah perjanjian itu teguh. Apa penekanannya di situ? Kenapa disebut sesudah teguh? Nah, kata mithaq itu akarnya sama kayak withaq. Artinya ikatan yang kuat, pengokohan, peneguhan. Jadi frasa ini ngasih penekanan kuat sahabat takwa. Penekanan gimana tuh? Penekanan bahwa perjanjian yang mereka langgar itu bukan perjanjian ecek-ecek gitu ya. Bukan yang nggak jelas atau remeh, tapi perjanjian yang sudah dikukuhkan, ditegaskan, diperkuat sama Allah. Oh, jadi Allah sudah kasih bukti-buktinya gitu. Bisa lewat fitrah tadi, lewat akal, lewat mujizat, lewat kitab suci, atau bahkan lewat sumpah dan ikrar dari manusianya sendiri. Jadi kalau melanggar perjanjian yang udah sekuat itu, bobot kesalahannya jadi lebih berat kan? Jelas banget sekarang. Jadi pelanggarannya itu bukan karena nggak tahu, tapi justru setelah ada peneguhan yang kuat. Oke, mantep penjelasannya. Kita lanjut ke ciri kedua ya, sahabat takwa. Silakan. Ciri kedua orang yang rugi ini adalah dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk menghubungkannya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Nah, bagian ini rasanya relevan banget ya sama kehidupan sosial kita. Apa aja sih yang masuk kategori diperintahkan Allah untuk dihubungkan ini? Betul sekali, ini sangat relevan. Nah, makna yang paling utama, yang paling sering disebut oleh mayoritas ulama tafsir, itu adalah memutus tali silaturahim. Silaturahim ya, hubungan kekerabatan. Iya, hubungan kekerabatan. Imam Qatadah, seorang tabi'in ahli tafsir, itu sangat menekankan makna ini. Imam At-Tabari juga menukilnya. Begitu juga Imam As-Saidi, An-Nasafi, Al-Qurtubi, wah banyak sekali. Memutus hubungan darah itu dianggap ciri utama orang fasik di ayat ini. Subhanallah. Pentingnya silaturahim ini memang luar biasa ya dalam Islam. Dan ini jadi tantangan kita banget ya di zaman sekarang. Iya, betul. Kadang kesibukan, jarak, atau mungkin ada konflik kecil aja bisa bikin hubungan sama saudara jadi renggang gitu. Bener-bener perlu usaha ekstra ya buat ngejaganya biar nggak masuk kategori memutuskan ini. Tepat sekali. Perlu usaha sadar ya. Tapi sama kayak perjanjian Allah tadi, makna apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan ini juga nggak cuma silaturahim aja loh. Oh, ada lagi. Ada. Para ulama kasih cakupan yang lebih luas. Misalnya nih, ada riwayat dari Ibnu Abbas, juga disebut oleh Makatil bin Sulaiman, As-Sam'ani. Ini mencakup juga memutus hubungan keimanan kepada semua nabi dan rasul. Maksudnya gimana tuh? Jadi, ada orang yang imannya pilih-pilih. Percaya sama Nabi Musa, tapi nggak mau percaya sama Nabi Isa atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan risalah para nabi itu satu rangkaian, harus disambung keimanannya. Kalau diputus-putus gitu, ya termasuk kategori ini. Oh, jadi harus iman ke semua nabi ya? Nggak boleh sebagian aja? Betul. Terus Imam An-Nasasi sama Imam Ar-Razi nambahin lagi dimensi lain, yaitu memutus hubungan persaudaraan sesama muslimin, ukhuwah Islamiyah. Memutus ukhuwah. Iya, malah sebaliknya. Mereka nyambung hubungan yang erat sama kaum kafir yang memusuhi Islam. Ini juga termasuk memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu persaudaraan iman. Oke. Jadi hubungan horizontal sesama muslim juga masuk ya? Masuk, dan dalam makna yang paling luas lagi, seperti diisyaratkan Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Atiyah, ini bisa berarti ya memutus hubungan dengan agama Allah secara keseluruhan. Nggak mau jalanin perintahnya, nggak mau jauhi larangannya. Ini kan sama aja memutus hubungan vertikal antara kita sebagai hamba dengan Allah. Luar biasa ya. Jadi menyambung itu bukan cuma hubungan antar manusia, tapi juga hubungan kita sama Allah, sama ajarannya, sama sejarah kenabian. Kompleks juga ya ternyata. Sangat. Ini jadi ingat satu kisah menarik nih. Dikutip di Mausu'ah Tafsir Al-Ma'thur dan Tafsir Ibnu Katsir juga. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah ditanya soal kaum Haruriyah. Oh, kaum Khawarij itu ya? Iya, betul. Kelompok Khawarij yang memberontak ke Khalifah Ali bin Abi Thalib itu. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengutip ayat ini, khususnya bagian memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk dihubungkan buat menggambarkan sifat mereka. Menarik sekali. Terus Imam Ibnu Katsir kasih catatan penting. Beliau bilang,
Ini bukan berarti ayat ini turun spesifik soal Khawarij ya, kan mereka munculnya belakangan. Tapi ini nunjukin gimana sifat-sifat buruk dalam Al-Quran, kayak memecah belah umat atau memberontak, itu bisa relevan dan berlaku buat kelompok manapun di masa depan yang punya ciri-ciri mirip. Nah, ini dia pelajaran tentang universalitas Al-Quran. Sifatnya yang dicela bukan hanya kelompok historisnya. Betul. Peringatannya berlaku sepanjang zaman. Oke, sangat mencerahkan ini. Sekarang kita ke ciri ketiga, sahabat Aqwa. Ciri orang yang rugi dan membuat kerusakan di muka bumi. Wa yufsiduna fil ard. Dengar kata kerusakan di muka bumi, mungkin yang kepikiran pertama, ngerusak lingkungan gitu ya. Apa cuma itu maksudnya? Nah, ini juga cakupannya ternyata jauh lebih luas dari sekedar kerusakan fisik atau lingkungan, meskipun itu bisa jadi bagian kecilnya ya. Oh gitu? Kerusakan apa aja dong? Para mufasir jelaskan, kerusakan atau fasad di sini itu utamanya kerusakan moral, spiritual, dan sosial. Contohnya nih, Imam As-Suddi, Maqatil bin Sulaiman, bilang kalau bentuk kerusakan utama itu yang melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah. Maksiat ya? Iya, dan yang lebih parah lagi, nggak cuma maksiat sendiri, tapi juga nyebarin dan ngajak orang lain buat ikut maksiat di tengah masyarakat. Itu kan merusak banget. Betul-betul. Itu merusak tatanan sosial. Terus Imam An-Nasafi dan Ar-Razi nambahin lagi, bentuk kerusakan lain yang bahaya banget itu adalah secara aktif menghalang-halangi orang dari jalan iman dan taat sama Allah. Maksudnya gimana tuh? Menghalangi? Ya, mereka nggak cuma sesat buat diri sendiri, tapi juga usaha biar orang lain ikut sesat, atau minimal mencegah orang lain berbuat baik. Ini jelas merusak tatanan iman dan moral di masyarakat. Wah, ini jahat banget ya. Iya, bahkan nih Imam Makki dan Al-Qurtubi bilang puncak dari segala kerusakan di muka bumi itu ya syirik, menyekutukan Allah. Syirik? Kenapa syirik jadi puncak kerusakan? Karena syirik itu kezoliman yang paling besar, merusak fondasi paling dasar hubungan manusia sama penciptanya. Kalau fondasinya rusak, ya bangunan di atasnya pasti ikut rusak kan? Masuk akal. Selain itu, Imam Al-Qurtubi dan Ibn Atiyah juga masukin perbuatan zolim secara umum, ngambil hak orang lain, nindas yang lemah, terus juga ngikutin hawa nafsu yang jelas-jelas nabrak syariat. Itu semua bentuk ifsad fil ard, membuat kerusakan. Jadi, ya cakupannya luas banget. Akidah, ibadah, akhlak, muamalah, sampai tatanan sosial. Komprehensif deh pokoknya. Oke. Jadi, membuat kerusakan itu bisa berarti syirik, maksiat, nyebarin maksiat, ngalangin orang dari iman, berbuat zolim, ngikutin hawa nafsu. Wah, banyak banget ya bentuknya. Ini pemahaman penting buat kita semua, sahabat takwa. Betul sekali. Nah, sekarang kita sampai di ujung ayat ini. Kesimpulannya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ulaika humul khasirun. Siapa sih persisnya orang yang rugi atau al-khasirun ini? Dan ruginya itu rugi gimana? Apa kayak rugi dagang gitu? Hehe, analogi dagang itu sebenarnya cukup pas buat memahami akar katanya. Kata al-khasirun, seperti dijelasin Imam Al-Qurtubi, Ibn Al-Jauzi, itu dari kata khusr atau khusran. Artinya ya rugi, kurang, nuksan. Oh, jadi kayak modalnya hilang gitu ya? Iya, kayak orang dagang yang modalnya habis atau malah jadi minus, nggak untung sama sekali. Tapi dalam konteks ayat ini, ruginya itu jauh lebih dahsyat. Rugi yang hakiki. Rugi hakiki? Maksudnya? Maksudnya, rugi spiritual di dunia dan akhirat. Imam Ar-Razi, At-Tabari, As-Sadi jelasin, mereka itu rugi karena kehilangan jatah rahmat Allah dan nikmat surga yang dijanjikan. Mereka kayak ngehabisin modal kebaikan fitrah atau iman yang ada di diri mereka, dipakai buat 3 hal tadi. Ngelanggar janji, mutusin hubungan, bikin kerusakan. Jadi modalnya habis buat hal negatif ya? Atau pertukaran yang buruk banget. Tukar apa dengan apa? Mereka nukar kesetiaan sama Allah, malah dibalas pengkhianatan. Mereka nukar upaya nyambung silaturahim, nyambung iman, malah milih mutusin. Mereka nukar perbaikan, islah, malah milih bikin kerusakan, ifsad. Akibatnya apa? Ya, mereka nukar ridho Allah dengan murkanya, nukar surga dengan neraka. Jelas ini transaksi paling rugi, kan? Na'udzubillah. Rugi banget itu. Iya. Imam Ar-Razi juga nambahin, bisa jadi kerugiannya itu berupa terhapusnya amal baik yang mungkin pernah mereka lakuin sebelumnya. Amal baiknya bisa kehapus. Bisa. Misalnya kalau orang itu murtad, atau ya amal baik orang kafir kan nggak diterima dasarnya karena nggak ada fondasi iman. Oke. Terus ada penjelasan menarik juga katanya dari sahabat Ibn Abbas ya? Oh iya, betul nih nuansa yang bagus dari Abdullah ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir. Beliau bilang gini, kalau istilah
Kayak khosir, fasik, zolim, itu di Al-Quran ditujukan buat orang non-muslim, ya artinya kufur, kekafiran. Oke, kalau buat non-muslim, artinya kufur. Tapi kalau istilah yang sama itu dipakai buat ngegambarin seorang muslim, nah maknanya beda. Artinya dosa besar atau maksiat, tapi belum tentu ngeluarin dia dari Islam selama dia nggak menghalalkannya ya. Ini bantu kita memahami tingkatan kerugian itu. Nggak semua rugi langsung berarti kafir. Masya Allah, dalam banget ya makna kerugian ini. Bukan cuma rugi materi, tapi rugi rahmat Allah, rugi surga, rugi karena salah transaksi. Nah, sahabat Aqwa, jadi jelas ya sekarang, 3 ciri utama orang yang benar-benar rugi menurut Al-Quran di ayat ini. Iya, 3 ciri utama. Pertama, ngelanggar janji sama Allah setelah janji itu kuat. Kedua, mutusin apa yang Allah suruh sambung, terutama silaturahim dan ikatan iman. Ketiga, aktif bikin kerusakan di bumi lewat maksiat, syirik, zolim, atau ngalangin kebaikan. Nah, pertanyaannya sekarang nih buat kita semua. Apa pelajaran praktisnya? Gimana kita bisa hindari ini? Nah, ini intinya ya. Ayat ini kan cermin sekaligus peringatan buat kita. Yang pertama, soal pentingnya jaga amanah dan nepati janji. Amanah dan janji ya? Betul. Ada hadis terkenal banget dari Imam Ahmad, dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kurang lebih, tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Wah, tegas banget ya. La imana liman la amanatalah, waladina liman la ahdalah. Iya, walaupun ada diskusi ulama soal sanadnya, maknanya itu kuat banget dan sejalan sama ayat ini. Nepatin janji itu bagian dari sempurnanya iman dan agama kita. Ada lagi hadis lain mungkin? Ada juga dari Imam Al-Hakim, dari Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, baiknya seseorang dalam menepati janji adalah bagian dari iman, husnul ahdi minal iman. Lagi-lagi pesannya jelas, nepatin janji itu cerminan kualitas iman. Benar sekali. Ini pas banget nih buat kita introspeksi ya, sahabat takwa. Coba deh kita renungin bareng-bareng, janji apa aja sih yang pernah kita buat? Banyak pasti ya. Janji kita ke Allah dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Janji kita sama orang lain, soal kerjaan, utang, kesepakatan. Janji dalam rumah tangga. Udah kita usaha belum buat nepatin itu semua? Jangan sampai kita nyepelein janji, sekecil apapun. Karena dampaknya ternyata besar menurut ayat ini. Betul, harus hati-hati sekali. Terus yang kedua tadi, soal menyambung apa yang diperintahkan untuk disambung. Utamanya silaturahim. Saya jadi ingat saran praktis bagus dari kitab Al-Quran Tadabbur wa Amal. Gimana sarannya? Sarannya simple banget. Hari ini, coba kunjungi kerabatmu. Kalau nggak bisa, kirim hadiah. Kalau itu juga belum bisa, minimal telepon atau kirim pesan. Tanya kabarnya. Hal kecil kayak gitu bisa jadi langkah nyata kita ngamalin perintah Allah ini. Wah, bagus banget gitu sarannya. Praktis dan bisa dilakukan siapa aja ya. Dan penerapannya bisa kita luasin lagi kan? Gimana tuh luasnya? Menyambung itu ya, juga berarti nyambungin diri kita terus sama ajaran agama. Jangan putus sambung, jangan setengah-setengah. Nyambungin hubungan baik sama komunitas orang beriman. Saling dukung dalam takwa. Ukhuwah Islamiyah tadi ya? Iya, terus nyambungin iman kita ke semua nabi dan rasul. Jangan dibeda-bedain. Dan tentu saja aktif hindari semua perbuatan yang bisa mutusin hubungan baik di masyarakat. Kayak nyebar fitnah, adu domba, atau ngalangin orang berbuat baik. Oke, jadi menyambungnya luas ya, vertikal dan horizontal. Dan satu poin penting lagi nih, yang tadi sempat disinggung soal Khawarij itu. Kayak kata Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir ya. Iya, soal universalitas ayat ini. Betul. Ciri-ciri orang fasik yang rugi ini bukan label buat kelompok tertentu di masa lalu aja. Peringatan ini buat kita semua, sahabat takwa. Siapapun bisa kepleset punya sifat ini kalau nggak waspada, nggak jaga hati, dan nggak minta perlindungan Allah terus-menerus. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, harus selalu waspada. Jadi sahabat takwa, kita simpulkan yuk pesan inti dari ayat Al-Baqarah 27 ini. Ada 3 pilar kerugian sejati di mata Allah. 1. 1. Hianati janji sama Allah yang udah dikuatkan. Baik janji fitrah, janji lewat wahyu, atau janji kita sendiri. 2. 2. Mutusin ikatan-ikatan penting yang Allah suruh rajut, terutama kekerabatan, iman, dan ukhuwah. Dan 3. 3. Aktif nyebar kerusakan di bumi, lewat syirik,
maksiat, zolim, dan ngalanin kebaikan. 3 hal ini kalau ada di diri kita, wah bisa menjerumuskan ke kerugian spiritual yang besar banget. Rugi abadi di akhirat. Benar sekali rangkumannya. Mungkin sebagai penutup nih ya, ada satu hal yang bisa kita bawa pulang buat direnungkan lebih dalam sahabat takwa. Apa itu? Tadi kan kita udah bahas ya, betapa luasnya makna perjanjian Allah dan apa yang diperintahkan untuk disambung. Mulai dari ikatan di alam ruh, iman kepada nabi, kekerabatan, ukhuwah, sampai ikatan kita sama kebenaran itu sendiri. Ya luas banget memang. Nah, mungkin pertanyaan reflektif buat kita gini. Jangan-jangan nih, ada ikatan-ikatan lain yang lebih halus antara kita sama Allah, antara kita sama sesama makhluk, atau antara kita sama nilai-nilai luhur yang tanpa sadar, mungkin karena sibuk, karena lalai, atau karena derasnya arus hidup modern ini, mulai kita renggangkan, kita abaikan, atau bahkan kita putuskan. Ikatan-ikatan yang kalau putus, walaupun pelan-pelan, itu bisa menjauhkan kita dari rahmat Allah, dari berkahnya, dari pertolongannya. Mungkin itu pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri kita masing-masing secara jujur ya. Masya Allah. Pertanyaan reflektif yang dalam banget itu. Terima kasih banyak ya atas pencerahan dan pengingatnya hari ini. Bermanfaat sekali rasanya. Sama-sama, semoga ada manfaatnya ya. Semoga obrolan kita ini benar-benar bisa nambah ilmu dan yang paling penting, nguatin ketakwaan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih banyak udah nyimak ya sahabat takwa. Terima kasih juga sahabat takwa. Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan.